Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, segenap Dewan Kemakmuran Masjid Jami An-Nasruh, para guru, para tokoh, para sepuh, Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Atalallahu hayatana ala ta'atih. Semoga Allah panjangkan umur kita semua untuk selalu taat kepadanya. Wa syafa mardana, yang sakit Allah sembuhkan dan sehatkan. Wa yassara umurana, urusan kita dimudahkan. Wa qadha hawaijana wa duyunana, yang punya hajat semoga dikabulkan, yang punya utang dilunaskan. Wa ballaghana ramadhana, semoga Allah sampaikan kita semua ke bulan Ramadan. Wa ja'ala hadzal balada amina, mudah-mudahan negeri kita Indonesia dijadikan negeri yang aman, damai dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah rahimakumullah, kajian kita insyaallah pada kesempatan ini tentang luqathah dan laqit, yaitu adalah barang temuan baik, yaitu nanti berupa uang maupun lainnya, dan juga menemukan manusia yang hilang. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-luqatatu wal laqit, luqathah dan laqit ini sudah menjadi terma atau istilah dalam fikih. Kalau luqathah itu biasa digunakan untuk barang yang hilang ditemukan orang. Kalau laqit ini biasa digunakan untuk manusia yang hilang atau bayi yang ditemukan. Al-luqathah lughatan bisukunil qafih au fathiha. Luqathah atau luqathah dengan sukun qaf atau fathah qafnya luqathah, menurut bahasa adalah yaitu ma wujidah ba'da talabin, ay ma yultaqatu, yaitu sesuatu yang ditemukan setelah pencarian atau barang temuan. Adakah dalam Al-Quran istilah ini? Ada. Contoh, faltaqatahu alu fir'aun, lalu ia ditemukan dan diambil oleh keluarga Fir'aun. Berarti ianya adalah Nabi Musa alaihi salam, karena memang Nabi Musa oleh ibunda itu dihanyutkan di sungai Nil lalu bersandar di belakang istana Fir'aun. Faltaqatahu alu Fir'aun, yang mulanya takut diketemukan oleh Fir'aun dan juga yaitu tentaranya, ternyata menepi di belakang istana Fir'aun, ditemukanlah dan diambillah oleh keluarganya, yaitu Siti Asia. Namanya adalah yaitu iltiqat. Faltaqatahu alu Fir'aun, lalu Musa ditemukan dan diambil oleh keluarganya Fir'aun, karena nanti Nabi Musa itu dirawat di istana Fir'aun. Wahia bihadzal makna al-lughawil ammi tasmalu ma yaltaqituhul insan min bani adamah awil amwal awil hayawan. Dari ayat ini pemahaman secara bahasa secara umum adalah mencakup apapun yang ditemukan oleh manusia min bani adamah, yang ditemukan itu sama juga manusia, awil amwal atau kekayaan harta, awil hayawan atau yaitu binatang. Misalnya adalah ada manusia yang tiba-tiba diketemukan oleh seseorang, baik dia dalam keadaan hidup
tidak sadarkan diri, atau dia lupa ingatan, atau dia meninggal, namanya disebut juga yaitu adalah luqatah atau lakit nanti. Atau nemu barang waktu jalan, di pinggir jalan nemu uang, itu namanya juga disebut dengan iltiqat. Atau yaitu nemu binatang seseorang ketika kita sedang di perjalanan padahal nggak ada orang, itu namanya luqatah atau lakit nanti. Illa annal hanafiyatah wa ghairahum mayyazu fi buhuthihimul fiqhiyati bainal laqit wal luqatah wad dhallah. Hanya saja ulama madhab Hanafi dan lainnya itu membedakan kajian-kajian dalam fikih-fikih mereka. Apa yang dibedakan? Lakit, luqatah dan dhallah. Jadi lakit itu nanti apa, luqatah terkait apa, dhallah itu terkait apa. Nah, sekarang kita bahas yang pertama lakit, yaitu adalah hakikatul lakit wa ahkamuhu. Hakikat lakit dan hukum-hukumnya. Al-lakit lughatan huwa ma yulqatu ayyurfa'u minal ardi. Lakit itu adalah sesuatu yang ditemukan atau diambil, atau yaitu adalah sesuatu yang ditinggikan dari wilayah tanah tertentu. Wa urfan, menurut budaya sudah dikenal, lakit itu at-tiflul mafqudul matruhu alal ardi adatan. Umumnya lakit itu adalah anak kecil yang hilang, dia dibuang di atas permukaan bumi, itu namanya lakit. Misalnya ada anak bayi yang dibuang oleh orang tuanya lalu ditemukan oleh seseorang, itu namanya lakit. Khaufan min mas'uliyati i'alatihi. Kenapa dia dibuang? Karena dia takut menghindar dari tanggung jawab untuk pembiayaannya. Biasanya kita, mohon maaf nih, kalau di berita-berita yaitu kadang ada seorang perempuan yang membuang bayinya, atau ada orang menemukan bayi tak ketahuan siapa orang tuanya, itu namanya lakit. Nanti kira-kira apa keharusan yang dilakukan oleh yang menemukan, atau nanti bagaimana kewajiban pemerintah. Au firaron min tuhmatiz zina, atau orang ini membuang bayinya karena dia takut dari tuduhan dan ketahuan dari hasil perzinahan, lalu anak yang terakhir dibuang. Fala yuqrafu abuhu wala ummuhu, bapak dan emaknya tak ketahuan. Nah, jadi ada bayi tiba-tiba di depan pintu seseorang, karena dia ditinggalkan, tak ketahuan siapa bapaknya, tak ketahuan siapa emaknya, itu namanya lakit. Tapi kalau tiba-tiba buka pintu orang dewasa yang ditemukan di depan rumah, itu bukan lakit, orang sedang ketiduran. Bisa dibedakan ya? Ini biasanya anak kecil, aktiflu, bayi biasanya. Tiba-tiba buka pintu, itu kumisan yang di depan, dia bilang saya orang hilang. Nah ini apalagi kalau punya status nih. Bagaimana hukumnya? Aliltiqatu indal hanafiyati mandubun ilaihi wa huwa min afdolil a'mali. Hukum untuk mengambil dan memungut bayi atau anak kecil yang ditemukan oleh seseorang, hukumnya adalah mandubun ilaih, yaitu dianjurkan, disunnahkan. Jadi kalau nemu bayi jangan ditinggal, diambil, itu hukumnya mandub ilaih, yaitu dianjurkan, disunnahkan. Bahkan wa huwa min afdolil a'mali, memungut, mengambil bayi yang ditemukan, anak kecil juga yang ditemukan, itu adalah amal min afdolil a'mal, adalah masuk kategori amal yang paling afdol.
dimasuk keutamaan. Kenapa? Nah, kan pertanyaannya, kenapa kok masuk afdol? Padahal itu bukan anak kita, bayi maupun masih kanak-kanak. Li'annahu yatarattabu alaihi ihya'un nafsi. Sebab dengan ngambil dan memungutnya, itu kita sudah melakukan perlindungan nyawa. Kenapa perlindungan nyawa? Karena tujuan syariat Islam salah satunya atau maqasidus syariah adalah menjaga nyawa. Kalau bahasa kontemporernya yaitu adalah hak hidup, di mana hak hidup ini satu di antara hak-hak kemanusiaan. Jadi jangan sampai kita yang nemu dibiarkan kemudian dia mati gara-gara kita tinggalkan. Berarti kita itu ada keterlibatan. Oleh karena itu nanti kalau nemu bayi atau anak-anak, maka bawa dulu, ambil dulu. Karena itu sejatinya termasuk amal-amal keutamaan, bahkan paling afdol. Karena dengan membawa dia berarti kita telah melindungi nyawanya. Itu penting. Bahkan dalam Al-Quran, hal-hal yang diharamkan saja itu jadi boleh jika darurat untuk urusan nyawa. Misalnya yang jelas-jelas darah haram, jelas-jelas baby itu haram, jelas-jelas yang bangkai itu haram. Tapi karena darurat, kalau tidak dikonsumsi lalu mati, maka untuk menjaga nyawa, yang haram tadi itu jadi boleh, tidak dosa, namun tidak berubah status menjadi halal. Nah ini perlu dibedakan nih. Ketika darurat bukan berarti status yang haram menjadi halal, tapi dimaafkan. Nah itu bedanya. Maka penting kita untuk mendahulukan nyawa. Wa yakunu fardhu kifayatin in ghalaba 'ala dhanni halakul waladi law lam ya'khudhu. Hukumnya menjadi fardhu kifayah jika menurut umum, menurut logika umum, kalau anak itu tidak diambil, maka dia akan mati atau binasa. Itu menjadi fardu kifayah. Misalnya yaitu adalah ka'an wujidah fi magharatin wa nahwiha minal mahalik, sedang lewat di hutan, tiba-tiba ada bunyi tangisan di dalam gua. Pas dilihat itu bayi, anak kecil, maka disitulah hukumnya jadi fardu kifayah. Kalau satu yang ngambil dan memelihara dilindungi, yang lain tidak dosa. Tapi kalau tidak ada satupun, dosa semua. Kenapa? Lihusulil maksudi bil ba'di wa huwa siyanatuhu, karena tujuan memberikan perlindungan nyawa sebagai hak hidup seseorang itu sudah tercapai karena perbuatan sebagian, yaitu siyanatuhu adalah memberikan perlindungan dan juga tentunya adalah yaitu perawatan. Wa qala bakil a'immah, sementara sebagian atau imam-imam selain dari madhab Hanafi menyatakan iltiqatul waladi fardu kifayatin, mengambil anak yang hilang ditemukan hukumnya fardu kifayah. Illa idza khafa halakahu, kecuali kalau tidak diambil itu diyakini atau takut mati dan binasa, maka hukumnya fa fardu ainin, hukumnya adalah berubah naik menjadi fardu ain. Sebab kalau fardu ain hukumnya sudah pada masing-masing orang. Tapi kalau fardu kifayah yaitu menjadi berlaku umum, satu yang melakukan yang lain hilang tanggungan. Tapi kalau fardu ain ini masing-masing punya tanggungan. Wa hunaka ahkamun far'iyatun ukhra tata'allaqu bil laqid minha. Ada hukum-hukum cabang lain yang terkait tentang penemuan bayi, penemuan anak-anak. Nah ini penting nih.
Satu adalah innal multaqitah aula bi imsakil latit min ghairihi. Siapakah yang berhak untuk menjaga, memberikan perlindungan dan lain-lain, yaitu adalah orang yang menemukan dibanding yang lainnya. Misalnya Ibu Fatimah menemukan bayi, kemudian ada orang yang ingin merawat dan mendidik, sementara yang nemu juga mau, maka yang paling utama untuk melakukan hal itu adalah al-multaqid, yaitu Ibu Fatimah, karena dia orang yang menemukan. Fa in sya'ah tabarra'ah bitarbiyatihi, jika yang menemukan itu mau, maka dia tabarra'ah bitarbiyatihi, melakukan kebaikan tanpa pamrih. Tabarru' yaitu kebaikan dengan tulus tanpa ada unsur niat apa-apa, bitarbiyatihi, untuk mendidiknya. Nah, ini yang dimaksud tadi, yaitu min afdolil a'mali. Jadi diambil, yaitu lalu dididik, wal infak alaihi, dan nafkahnya juga ditanggung. Wa insya'a rafa'al amroh ilal hakim. Tapi juga kalau mau adalah yaitu dilaporkan kepada yang berwajib, kepada hakim, yaitu kepada pemerintah. Liya'murah ahadan bitarbiyatihi ala nafaqatil mali, supaya hakim, orang yang berhak berwenang, pemerintah itu bisa memerintahkan seseorang untuk memberikan pendidikan dan nafkah untuk melanjutkan kehidupan. Jadi boleh, artinya orang yang menemukan bayi, anak-anak, boleh pilihannya. Satu, mau dirawat dan dididik menggunakan harta kekayaannya sendiri, atau mau dilaporkan kepada pemerintah untuk ditunjuk siapa kira-kira yang layak untuk memberikan pendidikan dan biaya untuk melanjutkan kehidupannya. Hanya saja nanti ini kalau menjadi anak dari yang menemukan multaqid, namanya kan anak adopsi. Cuma kalau adopsi ini perlu hati-hati. Kenapa? Kalau adopsi tidak dijadikan sebagai anak rodok, nanti kalau sudah besar perlu hati-hati, statusnya tetap orang lain. Maka status bukan mahram itu tetap berlaku, sekalipun sejak kecil dia yang merawat dan mendidik. Misalnya ini, Fatimah menemukan anak bayi, ternyata bayinya perempuan, dididik dan dirawat, tapi tidak pernah disusui sampai dia itu besar. Sejak kecil disayang oleh suaminya, tapi ingat, ketika sudah menstruasi, ini berlakulah hukum. Suaminya Zainab tetap yaitu bukan mahram buat anak yang dirawat. Untuk Zainab status hukumnya sama-sama perempuan, aman. Tapi untuk suaminya Zainab itu tidak aman, karena tidak menjadi bapak. Bisa dibedakan, Bu, ya? Karena tidak menjadi bapak. Atau yang ditemukan bayi, anak jenisnya laki-laki, tidak disusui, tidak dijadikan menjadi anak rodok. Nanti kalau dia sudah balik mimpi basah, ibunya yang merawat, yang mendidik tetap orang lain. Jadi statusnya tetap status ajnabiyah. Jangan kemudian buka aurat di depan anaknya, karena dia bukan anaknya. Jelas ya? Nah ini, apalagi sampai yaitu sudah gede, dia bergelayutan. Ya, bergelayutan sama emak angkatnya. Nah ini nih yang perlu hati-hati. Ya namanya berkelayutan gimana? Sudah gede, dia bukan emaknya.
statusnya haram. Maka kalau mau dijadikan anak rodho, nah ini mungkin yang nemu itu sedang menyusui, maka kan gampang disusui kalau di bawah 2 tahun. Tapi kalau yang ditemukan umur 40 tahun jangan, nggak boleh. Jadi di bawah 2 tahun. Nah itu makanya kata ulama at-tabanni haram, adopsi anak itu haram. Kenapa? Loh kok enggak boleh? Karena tidak dijadikan sebagai rodok, yaitu orang lain. Nih mohon maaf nih, kadang ada kan yang ngambil anak dari rumah sakit sejak kecil, kemudian di catatan kakaknya anak itu berubah. Untuk keamanan dan kemudahan akses pendidikan lain monggo. Tapi ingat, itu statusnya tetap bukan anak kalau tidak disusui. Nih kalau sudah dewasa, kalau perempuan tidak aman buat suami, kalau laki-laki tidak aman buat istri. Ini mungkin ada di tengah-tengah kita, jangan-jangan nih. Nah kalau yang ngambil itu perempuan yang memang belum pernah melahirkan, mungkin nihil ASI keluar. Tapi kan cari, mungkin ada saudarinya yang sedang menyusui, disusui jadi keponakan. Jelas ya? Nah ini penting yang begini nih. Nah penting. Maka nanti sang hakim kira-kira pemerintah ini siapa yang layak ditunjuk, karena yang menemukan mungkin tidak sanggup untuk memberikan pendidikan karena terkait tentang masalah kekuatan finansial. Saya nggak sanggup, lawong anak saya sendiri saja saya susah payah untuk memberikan pendidikan. Karena dilaporkan ke hakim pemerintah, ditunjuklah siapa yang layak, maka monggo. Nah itu yang layak. Biaya dari mana? Ya tentu dari pemerintah. Misalnya, li'anna baital mali mu'addun li hawaiji jami'il muslimin, karena baitul mal kas negara itu memang disediakan, diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh umat Islam. Jadi siapa nanti, kalau ya sudah sampean saja misalnya yang mendidik, nanti biaya dari negara. Atau siapa yang ditunjuk itu juga nanti biaya dari negara, karena negara punya kas. Hadza idza lam yakun lilaqitin malun. Kasus ini jika bayi yang ditemukan tidak ada, yaitu barang bawaan. Memang ditemukannya cuma bayinya saja. Tapi fa in kana lahu malun, bayi yang ditemukan itu ternyata perempuan, sudah ada kalungnya, sudah dikasih gelang, sudah dikasih cincin, ada emas batangan atas bawah kiri kanan. Oh banyak orang mau ngerawat kalau begini. Ya ditemukan yaitu di dalam kotak, semuanya isinya emas. Emas semuanya. Dia sudah pakai kalung, pakai cincin, kemudian kotaknya juga sampingnya itu di tepinya adalah emas antam. Banyak orang yang mau mendidik ya kalau begini nih. Bagaimana kalau begitu nih? Kalau tadi kan nggak ada apa-apanya. Nah, ya, bi'an wajadal multaqitu ma'ahu malan. Memang banyak. Jadi emak bapaknya atau siapa gitu nggak mau nih, biar dirawat saja karena saya sakit-sakitan misalnya. Nah, maka fatakunun nafaqatu min malil lakit, maka pembiayaan anak itu ya dari harta yang dibawa. Dari harta yang dibawa, berarti dari bayi itu sendiri, karena dia sudah kaya sejak bayi. Li'annahu ghairu muhtajin ilaihi, karena sang bayi yang ditemukan sudah banyak kekayaan yang disertakan, itu tidak butuh pembiayaan dari negara, maka biayanya dari kekayaan sang bayi.
fala yathbutu haqquhu fi baitil mali, dia tidak ada hak untuk dibiayai dari kas negara karena dia sudah punya kekayaan. Cuma pertanyaannya nanti, bagaimana bagi orang yang menemukan bayi ini? Bagaimana nih orang yang menemukan bayi ini? Kira-kira dia boleh makan apa enggak kan? Boleh membelanjakan untuk keperluan selain keperluan bayinya apa tidak nih? Kalau status yang pertama misalnya yaitu adalah lau anfaqa alaihil multaqitu min mali nafsihi, kalau biaya bayi itu yang mengeluarkan adalah orang yang menemukan, merawat dan mendidik, itu yang keluar adalah pembiayaan dari yang merawat. Fa in anfaqah bi idnil qadi, kalau nafkahnya itu memang berdasarkan izin dari hakim, falahu ayyarji'ah 'alal laqiti ba'da bulughihi, orang yang merawat dan mendidik keluar biaya itu boleh meminta yaitu biaya yang sudah dikeluarkan kepada anak yang sudah ditemukan dan dirawat kalau dia sudah dewasa. Boleh. Itu kalau dikeluarkannya yaitu atas izin hakim. Tapi wa in anfaqah bi ghairi idnil qadi yakunu mutabarri'an. Kalau pembiayaannya tidak berdasarkan rekomendasi izin dari hakim, maka pembiayaannya itu menjadi tabarruk. Artinya dia sudah melakukan kebaikan dengan tulus. Wala yarji'u 'alal laqit bima anfaqa alaihi, maka dia tidak diizinkan untuk menuntut pembayaran pembiayaan kalau dia sudah dewasa. Takutnya diungkit kalau sudah dewasa. Nah ini kecuali memang sudah berdasarkan izin rekomendasi dari hakim itu. Nah bagaimana bagi orang yang tadi bayinya itu sudah dibawa harta yang banyak, kira-kira nih boleh enggak? Nah kira-kira boleh apa tidak? Diperbolehkan jika dia tidak mau melakukan tabarruk, tapi dia ngambil upah atas perawatan sang bayi. Nanti tinggal dihitung, tinggal dihitung berapa kira-kira ngerawat bayi itu. Kalau sekiranya sampai dewasa itu masih banyak sisanya, jangan diambil, ya cukup yaitu yang layak ketika dia menjadi babysitter. Nah itu monggo, jangan dikuasai. Nah nanti kalau dia yang membiayai nuntut, tapi kalau bayinya sudah kaya nggak bilang-bilang. Nah ini, tapi susah, jarang ada bayi yang ditemukan itu dibawakan emas. Itu kalau bayi yang dibawakan emas, saya yakin emasnya banyak yang ngambil duluan. Emasnya diambil, bayinya ditinggal. Nah ini penting karena mungkin terjadi kasus begini nih. Inilah fikih hukum Islam terkait tentang temuan saja, urusan tentang bayi itu juga ada aturannya, apa haknya dan kewajibannya itu. Mudah-mudahan Allah berikan perlindungan kepada anak-anak yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ujian sejak kecil, ditinggalkan oleh orang tuanya, dan juga mungkin yaitu memang tidak dikehendaki kelahirannya. Nah ini kita lalu bagaimana nanti kalau sudah dewasa? Ini sudah dewasa nih, perempuan lagi. Kira-kira yang menemukan itu nanti bagaimana kalau mau menikahkan nih? Nah kalau laki-laki mah aman karena tidak perlu wali. Tapi kalau perempuan bagaimana nih? Nah ini, innal wilayatah 'alal laqiti fi nafsihi wa malihi lil qadi ay bin nisbati lil hifdi wat ta'limi wat tarbiyati wat tazwiji. Bahwa wewenang atas anak yang ditemukan itu baik terkait dengan dirinya maupun kekayaannya, yang berwenang adalah qadi, hakim.
atau bahasa kita pemerintah. Bin nisbah lil hifdi, baik yaitu terkait tentang perlindungan, wat ta'limi terkait juga pengajaran, wat tarbiyati pendidikan, wat taswiji dan pernikahan, wat tasarruf fi malihi dan bagaimana pengelolaan kekayaan dari sang bayi. Jadi kalau perempuan yang menikahkan adalah qadhi atau hakim. Kenapa? Karena sabda Nabi, as-sultanu waliyu man la waliyalahu. Sultan itu pemerintah, presiden, sultan, raja adalah wali bagi seseorang yang tak punya wali. Jangan sampai kalau sudah dewasa, anak yang ditemukan ternyata perempuan, yang merawat itu yang menikahkan. Tak boleh. Tapi yang berwenang adalah wali. Karena as-sultanu waliyu man la waliyalahu, bahwa presiden kalau di Indonesia yaitu ke bawah perpanjangan tangannya KUA. Kalau KUA berarti yaitu adalah penghulu. Bagaimana kalau ustadz yang bukan penghulu nih, yang suka nikahkan orang nih? Nah, ini karena perpanjangan tangan presiden kan di bawah Kemenak adalah KUA. KUA itu punya perpanjangan tangan namanya penghulu. Namanya penghulu. Nah, itu yang berhak untuk menikahkan. Walaysa lil multaqiti wilayatut tazwid. Orang yang menemukan, merawat, mendidik tidak punya kekuasaan dan wewenang untuk menikahkan. Nggak boleh. Kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki kan aman. Karena dia tidak perlu wali. Awit tasarrufu fil mali, juga pengelolaan kekayaannya. Pengelolaan kekayaannya berarti kalau bayinya tadi yaitu banyak emas yang dibawakan, maka pengelolaannya itu bukan wilayah dari yang menemukan, tapi yaitu adalah pemerintah, kecuali ditunjuk wis sampean karena yang menemukan, sampean orangnya amanah, silahkan dikelola. Nanti tinggal dihitung apakah sebagai ajir atau sekedar yaitu mutabarri. Kalau ajir itu maksudnya jual jasa, dia itu melakukan sesuatu mesti dibayar dengan upah, itu namanya ajir. Misalnya ART itu kan ajir, yaitu karena dia jual beli jasa, bukan jual beli barang. Hati-hati nih, nanti mentang-mentang dibayar ART sama kayak barang, itu ndak jual beli barang, jual beli jasa. Jelas ya? Nah, takutnya ada di suatu negara karena dia dibayar bulanan bahkan setahun, nanti dianggap seperti barang miliknya. Padahal beda bai'ul manfa'ah dengan bai'ul uyun, yaitu jual beli benda dengan jual beli jasa. Kalau ke warung itu jual beli benda. Kalau kita datangnya adalah ke depan yang ngirim paket, itu jual beli jasa. Jadi ART itu jual beli jasa, bai'ul manfa'ah. Jangan karena dibayar sama kayak beli barang, dipakai seenaknya, nggak boleh. Bisa dibedakan? Nanti babul buyuk itu. Babul buyuk. Mungkin dia mau menjadi ajir atas persetujuan dari hakim karena dia melakukan pengelolaan lalu berkembang anak setelah dewasa menjadi perusahaan besar. Nah, ini boleh di situ. Jangan dihabiskan atas izin dari hakim. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian bagaimana kalau yang ditemukan itu adalah bayi laki-laki, sekarang sudah dewasa mau nikah, dia tidak punya apa-apa. Idza zawwajal hakimul lakitoh, kalau hakim itu misalnya dia menikahkan anak yang ditemukan kalau sudah dewasa, fal mahruh,
yudfa'u min baitil mali, maka mahar yang dikeluarkan diambil dari kas negara. Diambil dari kas negara, karena yang harus mengeluarkan mahar yaitu laki-laki, bukan perempuan. Tapi mahar itu hak penuh dari perempuan. Yang lain nggak boleh otak-atik, kecuali sang perempuan tadi memberikan izin kepada orang lain termasuk suaminya untuk dimanfaatkan. Boleh itu. Karena ada tidak sedikit banyak orang yang meyakini kalau uang mahar itu jangan sampai digunakan sendiri, jangan sampai dimakan sendiri, tapi harus disedekahkan ke orang. Beda, itu hak penuh perempuan. Mau disedekahkan iya, mau dimakan ya iya, mau diapakan ya monggo, karena hak penuh. Kalau yang dimaksud itu disedekahkan ke orang tak punya, kalau dia banyak duitnya, apalagi yaitu orang kaya, uangnya banyak, dia misalnya dianjurkan jadikan sedekah, mudah-mudahan perjalanan hidupnya rezekinya melimpah dan berkah. Itu maksudnya. Jadi kalau ada yang kemudian meyakini harus dikasihkan, itu perlu diluruskan. Takutnya dia sendiri aja makan susah, masih numpang sama orang tua, maka silahkan dikelola. Illa idza kana lilaqitin malun fayakunu min malihi, kecuali anak laki-laki tadi sejak kecil dibawakan harta banyak, maka maharnya bayar sendiri. Bayar sendiri itu. Kenapa? Karena dia memang tidak punya hak dari baitul mal. Kadzalika yadfa'u lilaqitin min baitil mali ma yahtaju ilaihi min nafaqatin wa kiswatin wa dawain wa nahwiha. Begitu juga pembiayaan terkait tentang yang dibutuhkan, nafkah, pakaian, obat dan lain-lain, itu juga diambil dari kas negara. Diambil dari kas negara. Wa huwa marwiyun an Umar wa Ali radhiyallahu anhuma, sebagaimana diriwayatkan oleh dua sahabat, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, apa? Yaitu wali anna baital mali muaddun lisarfi ila mithlihi minal muhtajina, karena memang peruntukan kas negara itu adalah disediakan untuk dikelola sebagai jaminan kebutuhan dari orang-orang yang butuh, termasuk yaitu adalah al-laqit. Bagaimana kasusnya kalau orang lumpuh tidak punya keluarga nih? Kal muqat alladzi la malalahu, orang sakit-sakitan lumpuh, enggak punya kekayaan, enggak punya biaya. Maka yang harus bertanggung jawab adalah negara. Makanya kita punya yaitu biaya biaya pembiayaan jaminan kesehatan ya, BPJS. Nah, itu keharusan pemerintah bagi orang yang tidak mampu. Ya, misalnya kalmuqat, orang lumpuh, alladzi la malalahu, dia tidak punya biaya, maka di situ diambil dari baitul mal, kas negara. Cuma kalau yang punya jangan ngambil di sini. Ini problemnya, orang yang mampu banyak ikut yang begini, tapi kalau ikut yang bayar ya monggo. Jangan ngambil yang di sini nih. Nanti yang berhak tidak mendapatkan haknya, yang tidak berhak malah ngerebut hak orang lain. Hati-hati. Di sini aman. Di sini aman dari pemeriksaan. Apalagi orang dekat. Tapi ingat, wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satu patah kata pun yang tak tertulis oleh malaikat raqib dan atid, apalagi hak orang yang diambil. Kelak di akhirat dituntut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua, khususnya ini nisfu Sya'ban, amal-amal kita diangkat dalam keadaan baik, yang salah-salah diampuni. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Belum. Baru lakit. Atau bayi yang ditemukan atau bayi yang hilang.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk saya sebenarnya jawab diskusi pada Bapak Ibu yang dimuliakan para nasihat. Kalau Pak Haji Wisnu nambahin narasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terjadi dan saya tahu sendiri karena hubungan langsung dengan beliau. Beliau ini bekas pejabat tinggi itu, sangat tinggi. Jadi suatu saat saya ada urusan dan sang istri dulu langsung bahwa si bapak itu kawin dengan anak umur. Wah, sangat menarik ini Pak Haji. Berarti perempuan ya? Iya, betul. Baik, ya ini kasus-kasus yang mungkin tidak banyak ditemukan di kitab-kitab fikih, ya kan kayak kasus begitu itu. Ini bagaimana nih kira-kira? Ini kan ada kasus nih, seorang pejabat misalnya waktu muda lihat anak yang terlantar. Ini kalau dewasa boleh juga gitu. Berarti memang sudah nakal sejak menjabat dia. Iya, dia bisa memprediksi nanti kalau dewasa kayak apa gitu. Makanya milih-milih dia. Jadi dia mengasuh anak perempuannya milih-milih. Oh ya, investasi di masa tua gitu. Nah, yang ngambil istrinya ya. Tapi kan suaminya akhirnya setuju. Iya, karena lihat menarik buat masa depan gitu. Ini bahaya ini. Nah, hati-hati makanya kalau begitu ya, karena kita kan juga tidak hanya melihat hari ini, tapi bagaimana nanti. Ini hati-hati ini. Saya dulu ketika ada musibah di Aceh itu, kan banyak anak-anak kecil perempuan ya, karena di sana kan Serambi Mekah itu, yang wajahnya banyak-banyak Arab ya. Ya, banyak kemudian yaitu yang ngumut dan mengasuh. Saya khawatir nanti kalau sudah dewasa, karena termasuk ada salah satu dari selebritis musisi itu juga yang ngambil, saya lihat, ini anaknya tampang Arab. Ini hati-hati kalau nanti sudah dewasa gitu. Karena apa? Karena yang diambil itu sudah umur kira-kira 5 tahun nih. Takutnya kayak gitu nih. Nah, bagaimana nih? Bolehkah misalnya seseorang yang ngasuh anak kemudian dewasa dinikahi? Boleh, karena dia statusnya bukan rodok, kecuali sudah rodok. Nah ini kecuali sudah rodok. Saya kira pinter juga pejabat ini ya. Ini pinter apa culas gitu? Ya culas sih. Ya, artinya secara hukum fikih bahwa orang yang ngambil anak kecil perempuan yang tidak disusui, tidak berubah status menjadi anak rodok, lalu dinikahi, itu boleh ya, tapi secara budaya itu tidak bagus ya, karena kita harus lihat syar'an bagaimana, urfan bagaimana gitu. Secara syariatnya bagaimana, tapi secara budayanya bagaimana kan? Apa orang sudah tahu sebetulnya dia sejak kecil yang ngambil itu adalah misalnya Ustadz Jaya, udah tahu sejak kecil itu ngambil, sudah kayak anak sendiri misalnya, sudah kemana-mana masih kecil, itu. Nah ternyata dewasa, apa kata orang gitu. Jadi perlu kita menjaga budaya itu. Nah ini yang paling penting nih. Jadi secara status fikih ya boleh. Makanya kata ulama itu yang khawatir, at-tabanni haram.
At-tabanni itu bukan sekedar adopsi, tapi sudah dijadikan seperti anak, padahal tidak berubah menjadi rodok karena tinggal dalam satu atap. Tapi kalau kemudian dia melakukan misalnya ngambil lalu beda tempatnya, dibiayai, kemudian juga dinafkahi, macam-macam, itu aman. Jadi saya ingat Yusuf Qaradawi itu menyatakan juga ulama, at-tabanni haram. Adopsi itu haram, yang boleh itu rodok. Ya khawatir kayak tadi itu. Dengan alasan takut haram Pak Ustadz, maka saya nikahi aja gitu. Ini culas berarti cerdas itu. Nah ini hati-hati. Sebetulnya cerdas, cuma dipakai buat negatif, bahasanya culas gitu. Ya, soalnya di sana ada orang cerdas, tapi demi kepentingan akhirnya dipakai. Jadilah culas. Bisa diberikan Pak Haji ya? Iya, saya kira itu. Ini, tapi kadang hukum fikih itu memang juga fakih itu harus tahu terkait tentang fenomena masyarakat. Kalau enggak dia akan terjebak seakan-akan Islam itu mendukung itu. Tuh, makanya fakih bukan sekedar tahu teori fikih, tapi dia juga harus tahu bagaimana yaitu kondisi masyarakat. Si anak perempuan mau. Oh iya kan sah Pak Haji. Iya sah. Hah? Yang goda si pejabatnya ya sejak kecil sejak agak besar itu sudah dapat rayuan ya, dan tidak boleh melihat laki-laki lain kayaknya ini. Iya, ini status di masyarakat, kasus memang begitu ada. Wallahu a'lam bishawab. Halaman sendiri. Monggo Pak Haji Wisnu nambah ini. Kalau fikih baliknya enggak. Tadi kan yang memungut bayi yang dibuang. Ada orang tua karena nggak mampu, dia buang bayinya, tapi dia sudah punya rencana nanti akan ditaruh di depan orang untuk bapak. Oh iya. Suatu ketika dia selesai mampu, itu hukumnya apa? Waktu air perlu dibayar, wajib. Untuk diambil maksudnya Pak Haji? Dia bilang dia wajib ambil lagi kan? Oh iya. Baik. Ya. Dan juga pada saat kita mengadopsi anak, itu kan kadang kita samakan, sehingga dari kecil termasuk tetangga nggak tahu kalau dia anak seperti anak kandung. Terus waktu mau menikahkan harus lewat keji, itu yang umur bulan ya, tapi secara kejiwaan nggak berani. Nanti anak saya tahu kalau dia bukan anak kandung. Itu hukumnya. Oh iya, betul. Ini banyak kasus. Yang kedua ini banyak kasus Pak Haji ya. Iya. Ini bagaimana nih kira-kira ada seseorang yang meninggalkan bayinya di depan tokoh orang kaya, misalnya di depan Pak Agus misalnya, ditaruh di situ misalnya. Tadi contohnya begitu Haji. Misalnya, lalu diasuh, setelah nanti agak besar orang tuanya punya, lalu mau diminta diambil, boleh enggak? Ya harus itu. Kalau alasannya tadi yaitu ketidakmampuan ekonomi, ambil. Cuma jangan dijadikan kesempatan, nanti kalau sudah sukses diambil, diaku. Kalau tetap begitu-gitu aja nggak diaku. Ya harus, karena alasannya tadi demi melindungi nyawa anak, kemudian dia terpaksa untuk yaitu meletakkan di depan orang yang secara ekonomi mapan. Itu setelah dia punya diambil. Cuma kasusnya begini nih, kalau itu masih mudah Pak Haji. Bagaimana kalau ada persengketaan pengakuan nasab? Ini ada, cuma belum deh. Hukum nasab nih, misalnya yu'tabarul lakitu majhulan nasab. Anak yang ditemukan itu status hukumnya adalah yaitu tidak jelas nasabnya. Hatta lawid da'a insanun, ya, nasabal lakiti tasihu da'watuhu. Kalau ada orang datang, dia mengklaim bahwa anak itu anaknya, pengakuannya sah. Pengakuannya sah. Tiba-tiba datang, itu anak saya Pak Haji, pengakuannya sah. Itu
wa yathbutun nasabu minhu, maka nasabnya yaitu tetap kepada orang yang ngaku. Sebab pada dasarnya orang itu buat apa ngaku anaknya orang kalau memang anak itu sebetulnya adalah yaitu bukan anak orang yang kaya itu. Jadi dia ngaku karena anaknya itu dianggap. Tapi lawid da'al multaqitu aghairuhu annal lakit ibnahu tusma'u da'wahu min ghairi bayyinatin. Tapi kalau nanti orang yang menemukan atau yang lain itu juga mengklaim bahwa anak bayi itu adalah anaknya, maka perlu didengar juga pengakuannya dari yang nemukan. Ini anak saya, gitu. Min ghairi bayyinatin, tanpa ada saksi. Tapi wal qiyas alla tusma illa bi bayyinatin. Tapi status hukum ketetapannya menurut qiyas itu orang yang nemu harus harus yaitu mengajukan saksi. Jadi harus mengajukan saksi. Yang problem ada 2 orang perempuan ngaku. Gimana nih? Ada 2 orang perempuan ngaku, itu anak saya, itu anak saya. Diakuinya kan sekarang sudah sukses. Hah? Gimana nih? Satu, ternyata dicek, misalnya yang ngaku perempuan tak pernah menikah, yang satu perempuan pernah menikah. Siapa yang dinyatakan sah? Yang pernah, karena hukum dasarnya orang menikah itu pasti itu merupakan jalan untuk dapat keturunan. Tapi kalau dia tidak pernah nikah, ngaku itu anaknya, maka status hukum dalam agama dan akal tidak mungkin dia punya anak. Sekalipun dia mau niru Siti Maryam. Kalau Siti Maryam kan tidak disentuh apa-apa, ya. Kalau sekarang maksudnya tidak punya suami gitu, maka tetap yang dinyatakan sah yaitu adalah perempuan yang pernah menikah, karena dia tidak pernah menikah. Terus bilang apa? Itu anak saya. Kamu nikah sama siapa? Padahal hasil hubungan gelap. Nah, tetap yang dinyatakan orang yang pernah nih, karena hukum dasarnya orang tak pernah menikah itu dia tidak bisa yaitu dapat keturunan. Hukum dasarnya kalau nikah memang tujuannya dapat keturunan. Maka yang diaku di situ. Yang problem lagi adalah kalau yang ngaku 2 orang laki-laki nih. Walau da'ahu rajulani annahu ibnuhuma. Kalau ada 2 orang laki-laki mengklaim anak itu adalah anak keduanya, wala bayyinatah lahuma, dua-duanya tidak mengajukan saksi dan bukti. Gimana nih? Fa in kana ahaduhuma musliman, kalau salah satunya muslim, wal akharu dhimmiyan, satunya lagi adalah kafir dhimmi, fal muslimu aula. Maka yang berhak itu adalah yang muslim. Ya? Mau tes DNA? Oh, itu boleh nanti ngajuin. Cuma ini kan masalah status nasab dari perspektif agama, bukan masalah yaitu nasab perspektif biologi. Oh, setelah tes non muslim, ternyata dia bapaknya. Ya, nanti bagaimana hakim? Oh ya, berarti anaknya dia. Oh ya, karena dia kan tadi statusnya wala bayyinatah lahuma, tidak ada saksi dan bukti. Dua-duanya tidak punya. Tapi kalau ternyata tes DNA ternyata sesuai dengan yang dhimmi, ya berarti dia punya bayyinah. Maka yaitu yang berhak adalah yang dhimmi, gitu. Ya, masih panjang sebetulnya bahasannya. Ya, cuma ya insya Allah ketemu lagi nanti berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mari kita doa mudah-mudahan anak keturunan kita oleh Allah selalu diberikan kemudahan. Mudah-mudahan kita sehat walafiat nyampe Ramadan. Mudah-mudahan kita
nisfu Sya'ban semalam dan hari ini diberikan ampunan. Mohon maaf semua salah. Mudah-mudahan yang diangkat itu lebih banyak catatan rokibnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وأولادنا وأزواجنا وأصحاب الحقوق الواجبة علينا ومشايخنا وتلاميذنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اشفنا وأهلنا ومرضى المسلمين اللهم سلمنا وأهلنا والمسلمين اللهم انصرنا وأهلنا والمسلمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل العلم والخير واجعلنا من أهل القرآن الكريم واجعل القرآن لنا يوم القيامة شفيعا اللهم اكثر مالنا ولدنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وطل حياتنا على طاعتك وأحسن أملنا واغفر لنا اللهم يسر لنا أمورنا ولا تعسر اللهم يسر لنا زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة اللهم اجعل هذا البلد آمنا اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة وربا غفورا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا اللهم اجعلنا من أهل حسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qabul ya Allah, amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.